katanya sayang sama aku. Yes, of course. Kalau sayang sama aku, nih, baca buku itu, dan besok asar kamu bakal aku tes. Oh iya, azan. Kamu harus banget bisa azan. Kamu itu kan suka banget sama Nabi Yusuf. Dan Mas Junior itu tuh jauh banget kriterianya dari Nabi Yusuf. Ya udahlah, jauhin aja. Virus, tunjukin ke mereka, men. Astagfirullahaladzim. Apa yang kalian lakukan di sini, ha? Kalian ini udah mencoreng nama baik Pondok Pesantren Darussalam. Junior, kamu harus menghafalkan 2 juz ayat-ayat suci Al-Quran selama 3 hari. Dan kamu Azhar, tugas kamu mengepel seluruh masjid sebelum dan setelah selesai sholat. Sebelum kamu bisa ngafalin itu, jangan harap kamu bisa ketemu sama aku. Bapak juga kangen, Le. Kangen. Aduh. Tapi Bapak kangen sama siapa tuh? Loh, kok kamu nanya, Le? Ya kangen sama kamu dan ibumu. My pretty girl, your love is coming. My pretty girl. Setelah dong, my pretty girl. Aku tahu pasti kamu buka pintunya. Mila, ini tangan kamu kenapa bengkak gini ya? Ya kamu sakit apa? Ya kamu cerita sama aku Mila. Ini lagunya buat siapa, Pak Oyong? Buat Tukmu. Ya, buat seluruh fans-fansku yang ada di seluruh penjuru Nusantara yang pecinta enceng gondok, ya. Ah ya, dicampur dan belintang. Ya. Ya buat semuanya pokoknya. Ya. Ayo Pak Oyong, aku yang ngecek, Pak Oyong yang singing. Oke, Ah, ya. Song the sing. Ya. Song sing. Ya. Sing song. Ya. Kala kula kelas kali, katok kula kecandol kawan. 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 Kelas kali kula. Wah! Pak Oyong metal, rocker. Marni, lo ngapain sih di sini? Udah sana ikut mereka aja, ganggu aja. Wah yuk, kita kan ngobrol berduaan. Tuh kan Mas Ganteng, Naila itu emang udah setuju kalau mempertemukan kita berdua kayak gini. Udah mengizinkan gitu, dia tuh udah ikhlas. Apaan sih lo? Mas Ganteng, kalau aku ngelihat kita berdua kayak gini tuh aku jadi inget kisahnya Romeo dan Juliet kalau ketemu secara diam-diam loh. Kita tuh romantis banget ya Mas Ganteng. Marni. Aduh, aku tuh terlalu grogi jadinya kayak gitu. Modus banget sih lo. Hey pretty girl, come on ya dong Pin. Kita berdua aja di sini, gak usah ada dia nih. Parasit. Wahyu, kita itu ketemu di sini tuh karena dia. Makasih dong sama dia. Naila, kalau muji itu lebih saja kan aku jadi gak enak gitu loh modelnya. Mas Ganteng, gimana kalau mulai hari ini tuh Mas Ganteng manggil Marni itu jadi pretty girl juga? Marni juga pretty loh kayak Naila. Ya meskipun kita tuh 11-12 cuma levelnya ya tinggian aku, ya kan? Jadinya kayaknya lebih cocok kalau Mas Ganteng itu manggil aku pretty girl juga. Ngelihat kamu kayak gini aku juga udah seneng Wahyu.
Meskipun Marni yang ngerasa dia yang paling bahagia. Nah, di sini aja nih, tuh. Duduk. Mana sih? Kita duduk di situ aja yuk. Gua mau rim kok. Ternyata kalau yang itu bisa mental juga. Ya. Tapi akhirnya sekarang aku itu tahu kalau kamu itu sudah mengakui kegantengan aku dan kamu mengakui isi hati kamu kalau kamu itu suka dan mengagumi aku. Ya. Cuma aku ini nggak bisa memfollow up hati kamu, Oyong. Cuma aku paham kamu itu tuh aku itu belum bisa memfollow up hati aku buat kamu karena hati aku ini sudah mentok sama Dede Naila, iya. Ya, bagus kalau kamu paham sama apa yang sudah aku katakan. Karena hati itu memang gak bisa dipaksakan toh. Nah, itu dia. Ya hati emang gak bisa dipaksain, Asar. Mobil yang bannya bentuknya beda aja gak bisa disatuin kan, apalagi hati. Aduh, gue gak paham lagi dasar sama lo ya Tuhan. Lo tuh pinter banget tau gak sih? Kalau nggak demi lo nih Junior, udah beneran gue tonjok. Tapi kok ya nggak tega ya gue nonjok dia setelah dia senyum kayak gitu. Ini anak kok nggak ada perlawanan sama aku ya? Apa dia udah takluk beneran? Atau ada sesuatu yang patut dicurigai ya? Ini anak gemesin sih. Ngegemesin, pengen aku senyumin terus. Tapi aku ini orang yang konsisten, laki-laki yang pegang janji. Sakit ya? Inilah, Asar. Apa sih? Jup, Yong. Ini seperti ada yang mencurigakan loh. Jup, Yong. Kalian harus mengendus seperti ada yang mencurigakan ini. Endus. Ini apaan? Disuruh ngendus-ngendus. Kamu pikir aku apaan, ha? Kadang-kadang nih suka punya otak kalau nyuruh-nyuruh nih, gue bete. Yuk, bete ah. Loh kok gitu sih kalian tuh? Sini dong. Oh, nah. Ini sebenarnya kalian menyembunyikan apa ini? Kalian menyimpan sesuatu rahasia ya? Hah? Nggak ada ya. Lagian, why should I tell you, hah? Nggak penting juga kali, nggak usah so asik deh sama gue. Loh, kok kamu jadi kayak gini tuh jadi berubah tuh? Tadi kamu muji-muji aku, tadi kamu ngerayu-ngerayu aku. Siapa yang muji-muji lo? Nothing ya, nggak penting juga buat gue. Ngapain gue muji-muji lo? Mendingan gue itu mikirin perasaan gue yang nggak pernah dianggap. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aku tahu Zawa, kamu itu ngasih kode yang ya kamu pikir aku ini nggak tahu apa. Kode itu untuk aku.
Kayaknya aku balik dulu ke kamar ya. Assalamualaikum. Hey, wait. Tunggu bentar dong. Oke, I'm sorry. Bentar dulu dong. Kak, tanganku gak dipegang juga tuh Mas Ganteng. Marni cantik. Boleh tukeran tempat bentar gak? Lo di sini, gue di situ. Ya cantik ya. Gue pengen ngobrol sama my pretty girl. Bentar aja. Bukannya hari ini tuh pretty girl-nya kan aku, Mas. Jadi sama aja. Mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Wahyu, udah gak apa-apa. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu. Seenggaknya kita bisa ngelepasin kangen kita. Yuk, assalamualaikum. Udah pergi. I miss you. Tapi kamu benar, my pretty girl. Rindu udah bertemu dengan yang dirindukannya. Dan obat itu berhasil. Sekarang penyakit rindu aku udah sembuh. Tapi pas kamu pergi, rindu itu kambuh lagi. Oh my God. Waktunya sudah habis. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jodoh. Kita akan menuliskan Quran surat Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada yang kaya, ada yang miskin, termasuk juga dalam hal jodoh. Kita bingung kadang kemana ya jodoh kita, kapan sih datangnya? Kita tidak usah memikirkan itu. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab, hanyalah Allah yang tahu. Namun Rasulullah berpesan,
tunkihul mar'i li arba. Nikahkanlah jika kita ada yang disukai atau kita menyukai, maka syaratnya 4. Yang pertama apa? Lima liha. Lihat seseorang, lihat hartanya. Tapi nilainya adalah 0. Kenapa? Karena harta akan musnah. Kemudian yang kedua, dari lijamaliha, gantengnya, tampannya, cantiknya. Tapi hati-hati, nilainya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena kecantikan, ketampanan itu tidak abadi. Yang ketiga, lihatlah dari nasabnya. Nasab itu apa sih? Keturunannya. Kira-kira keturunannya orang baik-baik nggak? Seorang laki-laki yang sejati bukanlah dia yang berkata, oh bapakku seorang dokter, oh bapakku seorang jenderal. Tidak. Tapi laki-laki yang sejati dia yang berkata, ha an-nazab, inilah saya. Lihat dari nasabnya. Berarti kita kasih nilai nasabnya pun juga 0. Kemudian yang keempat apa? Fazfar bidiniha, agama. Lihat dari agamanya. Kenapa? Karena nanti yang namanya calon suami kita akan menjadi imam. Agamanya bagus nih, baca Qurannya hebat, akhlaknya pun juga baik, maka nilainya adalah 1. Kalau harta duluan 0, 0, 0, 1, ya enggak? Tapi kalau agama ditaruh di depan, lebih tinggi mana nilainya? 1000 atau 0001? 1000. Ketika kita memilih agama, maka harta insya Allah akan berjalan mengikuti seiring dengan usaha kita. Begitupun juga nasab, begitupun juga dalam hal ketampanan dan kecantikan. Ketika memilih agama, maka itu semuanya tidak bernilai. Yang bernilai adalah apa? Akhlakul karimah, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat jodoh yang soleh, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi imam yang terbaik untuk keluarga kita. Oke, sekarang sudah ditulis. Ada yang ingin bertanya? Bu Ustazah. Ya Laila. Kalau jodoh itu kita boleh ngarep sama seseorang yang spesifik gak sih? Karena saya yakin banget kalau saya berjodoh sama seseorang. Tapi ada orang lain juga yang anggap dia itu jodohnya. Itu gimana? Sudah. Kita minta kepada Allah yang memberikan jodoh. Dan insya Allah kalau memang dia jodoh kita, pasti akan Allah mudahkan jalannya. At-tayyib lit-tayyibah. Jadilah kita pribadi yang baik, maka akan mendapatkan yang baik. Az-zaniyatu waz-zani. Penzina dapat dengan penzinah juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Jangan lupa niatkan semuanya lillahi ta'ala dan senantiasa ikhtiar kepada Allah. Oke, karena ibu juga mau merapikan semuanya ya, jadi kalian lebih dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam tema-tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nduk, rencana kamu udah mulai berjalan. Rian? Iya Bang Kiai. Bagaimana hafalan kamu? Terus sholat kamu udah bener gak? Alhamdulillah Pak Kiai, semuanya lancar-lancar aja. Semua ini kan berkat Pak Lep Jojo Bismalep. Alhamdulillah, doa kafe itu tidak usah puji-puji aku di depan Pak Kiai Abdullah. Aku bisa tidak enak hati. Nada jadi ngerasa malu, Pak. Soalnya sampai sekarang Wahyu Subuh Junior kan belum ada perkembangan apa-apa. Ya, Nduk, peraturan ya tetap peraturan. Dia itu harus menghafalkan tugas yang Bapak berikan. Kalau enggak ya monggo keluar aja dari pondok ini. Jo, Bapak minta tolong kamu, tolong bantu Junior ya. Iya Pak Yai, insya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Pak Kiai Abdullah untuk Bejo, pasti Bejo laksanakan. Apalagi Junior itu kan CS kita. Ya udah keluar. Iya Pak Kiai. Pak Kiai, Pak Le. Nah, Nduk, mestinya Junior itu mengerti. Ini pondok pesantren Darussalam.
Jadi jangan dia bisa bikin seenaknya apa yang dia inginkan. Sekarang Bapak udah ikhlas. Kalau dia nggak mau di sini, monggo keluar, nggak apa-apa. Tapi Pak, dia masih mau kok mondok di sini. Karena ada Naila. Apa ini? Pengkhianat. Masa saya sendiri dilaporin? Musuh dalam saya mau sampai nih menikam teman dari belakang. Nah, kamu dengar sendiri kan? Jadi dia harus lebih serius belajar agama di sini. Kalau dia bertahan di sini karena mencintai seseorang, ya itu dampaknya nggak baik. Dia itu nggak akan serius, Nduk. Percuma saja. Astagfirullahaladzim, Badrun. Baru beberapa hari aku tinggalkan pondok ini sudah banyak peristiwa. Hah? Buat apa sebelum aku berangkat aku amanahkan kepada sampean untuk menjaga pondok ini? Banyak pelanggaran, banyak peristiwa yang memalukan terjadi. Dan ini semakin membuktikan. Tidak ada satupun orang yang bisa mengatur pondok ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur santri dan santriwati di pondok ini selain aku. Ini benar-benar memalukan. Pangapunten Mas, ini ada surat untuk wali santri Mas. Astagfirullahaladzim. Surat waris santri sampai berikan kepada aku. Ron, tolong berikan kepada mereka, kepada wali santri mereka satu-satu. Kenapa sampai berikan kepada aku? Wah, ternyata sampai harus banyak training lagi. Maaf Mas, tapi ini untuk wali santrinya asar maghrib Mas. Apa sampean bilang? Ini untuk siapa? Nyun pangapunten Mas, tapi itu surat untuk wali santri asar maghrib Mas. Betul-betul kelewatan sampean. Sampean aku libatkan di dalam pondok pesantren ini untuk membantu aku. Dan termasuk sampean aku didik dan aku kasih kesempatan supaya sampean ini pintar. Sampai-sampai anakku mendapatkan surat peringatan. Astagfirullahaladzim. Kalau santri dan santriwati lain mendapatkan surat peringatan aku sangat mengerti. Tapi anakku, salah apa dia? Hah? Anakku itu anak baik-baik, santri terbaik di pondok pesantren Darussalam. Kalau sekarang kelakuannya itu berubah karena begundal Wahyu Junior itu. Ron, ini namanya subjektif. Aku tidak menyangka. Sampai percuma aku berikan kesempatan untuk tinggal di sini untuk membantuku. Kalau ternyata anakku mendapatkan surat peringatan juga, hah? Ini namanya subjektif. Astagfirullahaladzim. Aku laporkan sama Pak Kiai sampean. Ya? Astagfirullah, maaf Mas, tapi yang Alah, aku tidak menyangka. Aku berikan kesempatan pada sampean untuk mengabdi di pondok, malah sampean membuat apa itu surat peringatan untuk anakku. Na'udzubillah min dzalik. Apa sampean jangan-jangan ada masalah pribadi dengan asar maghrib? Atau ada masalah pribadi dengan aku? Ayo bilang, jangan dikorbankan anakku sendiri. Astagfirullahaladzim, sudah benar-benar kelewatan. Ayo, ikut ke Pak Kiai Abdullah, aku akan laporkan ini semua. Dan mudah-mudahan Pak Kiai mengambil keputusan sampean itu Dia maha besar, Dia maha melihat. Mas, nyun pangapunten Mas. Ini bisa saya jelaskan dulu duduk permasalahannya Mas. Oke Mas. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Karena ini sudah benar-benar jelas. Sampai jangan merasa pintar. Sampai itu harus banyak belajar. Oke Mas. Iya, tapi aku ditemenin sama Regina ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, semuanya aku permisi dulu ya. Bejor ya, nanti aku minta tolong ini ditaruh di ruang batik ya. Oh iya, tante nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Kiai, sepertinya ada yang salah, Pak. Sepertinya saya menyesal ketika memberikan kesempatan Bahrun untuk membantu tugas-tugas saya di Pondok Pesantren Darussalam. Ini jelas-jelas salah. Dan Bahrun sudah melampaui batas. Saya tidak habis pikir, ada apa yang ada di pikiran Bahrun? Bahrun saya tugaskan, saya amanahkan. Saya mengatakan sesuatu, Bahrun catat. Saya meminta sesuatu, Bahrun catat. Saya mengamanahkan sesuatu, Bahrun catat. Semuanya sudah dicatat sama Bahrun. Tapi apa, Pak Kiai? Malah dia ini melakukan tindakan yang tidak pernah saya perintahkan. Dan bahkan saya tidak pernah pikirkan sama sekali, Pak Kiai. Dan lebih fatal lagi, dia memberikan surat untuk para santri wali. Untuk para orang tua wali. Termasuk untuk saya, Pak Kiai. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, sebelumnya saya minta maaf. Saya itu tadi sudah berusaha menjelaskan sama Mas Najib semuanya, Pak Kiai. Tapi nggih. Najib, Mbok kamu tenang dulu. Pak Kiai, mana saya bisa tenang ketika ini menyangkut harga daging saya, Pak Kiai. Ini sudah hampir fitnah. Astagfirullahaladzim, Jib. Aku heran sama sampean ini, Jib. Selalu saja mencampur adukan antara urusan pribadi dan urusan Pondok Pesantren Darussalam ini. Cok, sudah aku bilang berkali-kali, Cok. Jangan pernah ikut campur untuk urusanku di Pondok Pesantren Darussalam, Cok. Kalau sampean ada di sini, sampean hanya mendengar dan manggut-manggut saja, ya. Aku sudah bilang berkali-kali sama sampean, Cok. Sampean itu belum menjadi seorang ayah. Sampean itu belum mempunyai darah daging. Jadi sampean tidak bisa tuh memahami ketika anaknya terzolimi. Diam, Cok. Udah. Jib, dengan Bapak ya. Yang membuat surat itu memang Bahrun. Tapi yang menyuruh Bapak dan menandatangannya itu Bapak. Ya, tapi sepertinya ada kesalahan dan ini tujukan untuk anak saya, Pak Kiai. Jib, asar maghrib itu adalah salah satu santri yang diberikan surat peringatan karena sudah melakukan kesalahan fatal di pondok ini. Ini semua Bapak yang perintahkan dan menandatangani karena Bapak ini pemilik Pondok Pesantren Darussalam. Diam. Sampai jangan pernah merasa dibela oleh Pak Kiai Abdullah. Sayang ya, ketika anak saya melakukan kesalahan, saya tidak ada di sini. Jadi saya tidak pernah melihat ada bukti atau tidak. Tapi tidak apa-apa, Pak Kiai. Saya terima. Ini konsekuensi saya harus objektif dan saya harus fair. Saya harus adil. Ketika anak saya melakukan kesalahan, silakan dihukum. Dan sekaligus menjadi sejarah. Anak dari ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam mendapatkan surat peringatan dari anak kemarin sore. Nah, jenderal aja dapat surat peringatan juga, apalagi anak pengurus ya, Ndak? Assalamualaikum. Bisa gak sih lo ngomong kayak gitu doang? Susah banget. Good morning. Kayaknya setan dalam diri lo tuh belum hilang-hilang juga. Whatever. Zawa, gue pengen nanya deh sama lo. Kira-kira kalau gue pakai jilbab kayak lo, Junior bakal balik lagi sama gue nggak ya? Soalnya gue tuh ngerasa nggak fashionable gitu kalau gue pakai jilbab. Ya, no. Gue nggak bilang lo nggak fashionable kok. Enggak. Gini, gue tuh pengen kelihatan baik dan gue pengen Junior balik lagi sama gue. Jennifer, first, I don't care lah ya with your fashion. It's my identity. Gue cewek Islam dan ini adalah identitas gue. Tapi bukan karena ini identitas gue menghalangi gue buat bergaul sama siapapun itu. Islam itu hablum minanas dan hablum minallah. Kita itu selalu diajarin untuk berbuat baik sama semua agama dan gak pernah menganggap rendah siapapun itu. Jadi jangan pernah lo berpikir dengan lo berjilbab lo merasa seperti orang pinggiran. Ya mungkin otak lo aja kali yang gak beres. Yang kedua, lo tuh gak pernah jadian kan sama Junior? Dan kakak gue juga gak suka sama lo. Ya mungkin lo aja kali yang kepedean dan terlalu banyak menghayal. Halo Jennifer, ini udah pagi. Lo gak malu sama ayam yang udah kukuruyuk, yang udah beranak malah? Ketiga, don't ever talk about fashion in here.
Kamu mau ntar dikeroyok sama anak-anak santri di sini? Hah? Meskipun gue tahu sih, mungkin anak-anak santri di sini malas kali ya buat ngeladenin lo, karena mereka berpikir kalau lo itu gila. Sebelumnya, awas lo ya, gangguin gue lagi di sini. Lo gak usah so asik dia sama gue, karena emang itu tuh gak pernah asik. Gue ngerasa keganggu banget ya dengan adanya lo di kamar gue. Mendingan lo pergi dari kamar. Get out! Turunin, minta turunin! Hei, cepetan! Iya. Iki saya lo, Iya. Sabar, Nak. Tunggu. Cepetan, minta turunin! Cina. Bantuin! Cepetan, bantuin! Cepetan, angkutin! Mas Najib! Dia maha besar, dia maha melihat. Ken! Kamu dari mana saja, Dek? Sakit ya? Mas, rasa sakit kamu tuh udah seberapa dibandingkan rasa sakit aku pas di Bali, Mas. Mas Najib tahu, selama aku di Bali, aku ini kayak mongetian. Orang mongetian lah, lontar-lantung di jalanan, nyariin gue tapi gak pernah nemuin gue. Tahu-taunya dan ternyata kamu udah ada di sini. Dek, kita selesaikan secara baik-baik di rumah yuk. Antara suami dan istri yuk, Dek. Aku maunya diselesaikan di sini. Secara jantan. Kenapa? Gue malu. Gue malu dilihatin sama semua orang-orang. Ya, gue malu. Aisyah, Mbok kamu sabar, jaga emosimu. Mbok, iki ditonton orang banyak ya. Tuh, Pak Kiai sudah bicara seperti itu. Yuk kita nurut pulang yuk, Dek. Gak mau, Dimas. Pak Kiai, biarin Mas Najib itu ngerasa kalau dia betul-betul bersalah, Pak Kiai. Mas Najib itu sudah keterlaluan. Mas, ya! Aku mau jelasin ke Pak Kiai apa yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Mas Najib sendiri, Pak Kiai, yang nyuruh Aisyah untuk nyusulin Mas Najib ke Bali. Tapi setelah Aisyah nyampe di Bali, Aisyah muter-muter nyariin Mas Najib. Dan taunya Mas Najib gak ada. Bawa koper sebanyak ini, tuh lihat. Bawa koper sebanyak ini. Tapi Aisyah gak nemuin Mas Najib. Taunya Mas Najib balik duluan di sini. Betul-betul keterlaluan dia, Mas. Dia betul-betul keterlaluan. Udah. Barun, Jo, Ian, udah kamu pergi dulu. Memang saya tidak punya otak. Saya tidak pantas mendengarkan pembicaraan rumah tangga orang. Ayo, pikir. Udah nipu bini sendiri, sekarang berkelit, yuk. Pamit dulu, Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, betul-betul keterlaluan, Mas. Betul-betul keterlaluan. Aku tuh kangen karo gue, Mas. Kangen karo gue. Kangen. Dek, udah, Dek. Astagfirullah. Dek. Loh. Astagfirullahaladzim. Aduh, angkat. Berat, Pak Kiai. Naila. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dipanggil kan Naila. Kok kamu ikut-ikutan berhenti sih? Ngapain? Ya, Naila, ini ada buku untuk kamu. Menjadi wanita muslimah yang kafah. Jangan lupa dibaca ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, bukan ibu mau menyoroti kamu tentang Wahyu Subuh Junior. Paling tidak, ketika Wahyu Subuh Junior tidak bisa menjaga dirinya,
tidak bisa menjaga diri jarak untuk kamu, maka kamu yang menjaga jarak dengan dia. Insya Allah mudah-mudahan buku itu bermanfaat untuk kamu. Karena sebagian dari penghuni neraka adalah wanita. Karena itu ada semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari mereka. Amin ya robbal alamin. Naila itu ndak perlu buku itu. Soalnya kan dia itu kalem, baik hati, dan ndak pernah macem-macem. Tapi yang perlu diperbaiki dari dia adalah sifat naifnya. Dia bilang ndak butuh, tapi ternyata minta simpati dari orang lain. Oh iya, ibu juga ada yang lupa. Ini juga ada satu buku untuk kamu tentang menghindari penyakit hati. Subhanallah, buku ini bagus sekali. Life is beautiful. Hidup itu indah ketika kita bersyukur kepada Allah. Jadi, di dalam buku ini tertulis bahwa kita senantiasa harus menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati yang ada dan tumbuh dalam diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Karena ketika datang penyakit hati, maka bisa saja penyakit hati itu kita anggap baik, padahal itu amat menyiksa diri kita. Ada ikan japuh di dalam peti, mudah-mudahan kita terjauh dari penyakit hati. Insya Allah. Ini untuk kamu. Terima kasih Bu Ustazah. La, nanti aku pinjam bukunya ya. Insya Allah kita semua nggak punya penyakit hati kayak di buku itu. Amin. Ya sudah, jangan lupa ya dibaca bukunya. Ibu duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya kalau misalnya kamu belain dia bakal baik apa? Dia mungkin, cuma Sopo yang minta dibelain? Justru pembelaan dia itu semakin aku tersudutkan. Iya, emang aku punya penyakit hati. Kenapa? Kamu itu emang munafik, Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My brothers, how are you today? Fine? Don't forget, always remember, ketika saya bertanya, apa kabar? Maka jawabannya, coba sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kemarin ada sebuah peristiwa nih ceritanya. Ada seorang remaja yang menginjak dewasa sama seperti kalian mendatangi saya. Ketika ditanya, si temannya berkata, kamu lahir tahun berapa? 1 Mei 2008. Oh, aku tahu. Zodiakmu pasti Taurus. Loh, emang kenapa? Loh, kamu nggak tahu ya? Hati-hati, minggu-minggu ini bakalan ada musibah. Oh, cius loh. Iya bener. Kenapa emang akan ada kecelakaan menimpa kamu? Wah, kok kamu bisa tahu? Ya iyalah, sebab saya baca ramalan bintang zodiak. Waduh, my brothers, berhati-hati dengan sikap yang seperti ini. Sebab ketika kita kembali kepada Rasulullah SAW, maka seseorang memang diwajibkan meyakini kepada sesuatu yang gaib. Apa itu sesuatu yang gaib? Sesuatu yang kejadiannya hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang membuat. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang mukmin? Mukmin yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Nah, ini yang sering salah digunakan oleh para remaja. Kenapa? Ada banyak sesuatu yang gaib yang dibungkus dalam kemasan cantik, misalnya dalam zodiak atau ramalan bintang. Sehingga terkadang orang bisa meramalkan kejadian yang akan datang. Sehingga terkadang gara-gara zodiak ini orang meramalkan apa yang terjadi yang akan datang. Di dalam Quran surah An-Naml ayat 65 Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard." Tidak ada seorang pun yang ada di langit atau juga ada di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ini kalimat yang wajib kita menjadikan stressing atau penekanan di dalamnya. Apa itu perkara gaib? Perkara yang hanya Allah tahu kejadian besok dan yang akan datang. Kalau ternyata nih ya, my brothers, ada seseorang yang bisa menebak kejadian besok, maka ia termasuk dukun di dalamnya. Siapa itu dukun? Dukun adalah orang yang punya kerjasama dengan iblis dan setan untuk menyesatkan manusia dalam perkara-perkara yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Lalu bagaimana pandangan terhadap zodiak? Ada 4 sifat seseorang. Yang pertama, orang sekedar membaca zodiak ramalan bintang tapi tidak meyakininya. Apa ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Lama-lama terhasut dan terbawa percaya juga akhirnya. Yang kedua, orang yang percaya dan membenarkannya, membaca dan meyakininya. Oh iya, minggu ini aku nggak boleh keluar sebab jam 7 pagi lewat 30 menit kalau aku keluar bakalan ketabrak mobil. Ya elah. Yang ketiga adalah orang yang percaya kepada ramalan bintang zodiak kemudian sangat meyakininya. Ini adalah orang yang kufur dan syirik kepada Allah. Yang keempat, ia membaca zodiak ramalan bintang untuk mematahkan ramalan bintang itu. Sebab apa tujuannya? Ia ingin mengatakan bahwasanya zodiak itu tidak benar dan syirik. Ini yang boleh. Jadi, my brothers, di usia muda, di mana masa transisi engkau mencari jati diri, harus berhati-hati. La ya'lamu ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan zodiak menurut Islam. Sekarang saya kasih rumus. Cinta ditolak, tasbih yang bertindak. Banyak zikir kepada Allah, banyak minta kepada Allah, maka yakinlah, ud'uni astajib lakum. Ketika seseorang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menyadarkan kita bahwasanya segala perkara yang gaib datangnya dari Allah dan bukan ditentukan oleh manusia. Sebaik-baik figur, kita kembali kepada teladan kita. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita tutup salawat kepadanya. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal Ayana istakna alik wal hawana dana wal hawana dana. Syukran jazakumullahu khairan katsir ala wujudan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia maha besar, Dia maha melihat. Oh, Barun, jangan tertawa-tertawa sampean Barun. Sampean lihat sendiri depan mata kepala sampean Barun. Itu kalau orang sudah menikah dan menikahnya itu belum siap, ribut terus, recok terus, saling tuduh, saling fitnah, gak jelas. Kasihan nanti anaknya Barun. Astagfirullahaladzim. Pale, udah Pale. Pale bisa nggak sih Pale nggak berkoar-koar meracuni Pak Barun? Hah? Kasihan Pak Barun tuh Pale. Hah? Bro, banyak omong sampai keruak. Udah, nggak apa-apa Gruak. Paklikmu itu, Mas Bejo, itu sedang menguji keteguhan hatiku. Tapi alhamdulillah, keteguhan hatiku tidak pernah goyah untuk menikahi Dek Meni.
karena menikah adalah ibadah. Aduh, subhanallah. Udah tokek belang. Oh. Jadi ngomongin dadah. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Salam semuanya. Mas Barin, aku tadi udah dengar semuanya loh, Mas. Jadi sebenarnya tidak perlu ada surprise lagi toh. Aku tuh langsung telepon bapakku aja ya, biar bapakku langsung datang ke sini, ya. Wah, itu Nek. Itu sangat berbahaya. Dengar Bahrun, kalau sudah ketemu bapak pasangan kita atau calon mertua kita itu Bahrun, waduh Bahrun, badan kita itu rasanya panas dingin, sejuk, seram, menggigil, takut. Yo, keluar yo. Mas Baron kenapa toh? Tidak berani lagi? Tidak mau lagi? Wes lah, kalau begitu udah usah aja. Aku juga tidak mau lagi kok. Aku capek loh dijadiin bahan permainan. Betul. Ya Allah. Dek Meni itu loh sukanya pasti menyimpulkan sendiri hal seperti itu tuh, Dek. Dengar dulu deh penjelasan dari Mas Bahrun. Mas Bahrun tuh bukannya nggak mau atau nggak siap, Dek. Tapi Mas Bahrun tuh merasa kalau ngobrol kayak gini lewat telepon tuh nggak sopan. Apalagi hal-hal penting seperti ini untuk masa depan kita. Jadi mending besok Mas Bahrun tuh sowan ke rumah Dek Meni, langsung ketemu sama orang tua Dek Meni. Gimana? Ya? Astagfirullahaladzim. Pak Bahrun, aku mau ngucapin selamat kepada Pak Bahrun karena atas keberanian Pak Bahrun. Selamat. Ternyata Pak Bahrun itu serius juga sama Mbak Meni ya. Daripada yang udah serius-serius tapi nggak punya pacar. Bujang aku. Dengar tuh Mas Bujang. Jadi kalau misalnya udah ambil malamnya, tapi jangan terlalu banyak ya. Soalnya kalau banyak takutnya netes di kain morinya. Kalau udah, ikutin garis-garis yang udah ada. Pelan-pelan aja. Jen, kalau kamu jadi santriwati di pondok ini ya, kamu itu nanti bakalan cuma ngebatik, ngaji, terus kamu bersihin semua area di pondok ini, sama kamar-kamar cewek-cewek di sini. Kamu mau? Sebentar ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nada. Ada yang bisa Nada bantu? Ini loh, Mama itu lagi jalan-jalan sama Jennifer di area pondok ini. Oh iya, tadi Mama itu teleponan loh sama Wahyu subuh. Mama bilang kamu itu udah buka workshop lagi loh batik di pondok ini. Dia kayaknya senang. Sebenarnya sih Mama mau bilang norak, tapi kayaknya dia seneng kok kamu buka sanggar lagi. Tapi ya gitu deh, kok bisa ya dia ketularan norak. Tante, aku boleh nggak belajar batik di sini? Jen, kamu kok jadi ketularan norak gitu sih? Kamu nggak usah deket-deket Grandma ya. Grandma itu nggak suka sama orang yang norak. Kenapa kamu nggak ikut sama Mama? Enggak, Tante. Tante, boleh nggak aku di sini? Aku mau ngamatin pembuatan batik di sini, Tante. Aku pengen belajar. Ya, yang seperti Grandpa bilang, aku harus ada kegiatan di sini. Ya udah, terserah kamu. Terus apa yang harus gue lakuin di sini nih? Aduh, ngapain coba? Gue pakai basa-basi sama dia. Dia maha besar, dia maha melihat. Keluar. Aku ini tidak mikir apa-apa, Keluar. Aku cuma mau kasih tahu sama sampean, Keluar. Wes lah, Keluar. Berhentilah, Keluar. Sampean itu harus tobat untuk mengatai aku ini Jonas jomblo ngenes lagi. Nanti sampean bisa bahaya, Keluar. Astagfirullahaladzim. Kalau aku sudah temperamen, Keluar, habis sampean, Keluar. Sampean mau lihat aku jadi gorila, aku keruak leher sampean. Mau? Wes lamane, Pale itu nggak usah berkoar-koar, ha? Gini Pak ya, dengarkan aku. Jangan berkoar di depan aku. Aku punya sebuah misi untuk keberhasilan kita bersama. Gini Pak ya, jangan berkoar dulu Pak. Kita keluar pondok, terus
Pak Ale aku ajak ke sebuah tempat yang banyak wanitanya, dan disitulah Pak Ale akan menemukan apa itu cinta. Wah, bagus itu Kruak. Bagaimana ceritanya Kruak? Hah? Apakah misi kita ini bisa aman, bisa licin Kruak? Ingat Kruak, ini cukup yang tahu itu cuma kita bertiga aja Kruak. Jangan sampai yang lain-lain. Cukup sampean, aku sama brother kita Junior. Jangan sampai ketahuan sama Najib, Pak Barun, apalagi Pak Kiai Abdullah Kruak. Bisa gagal semuanya. Bilang aja, Pak Ale itu takut sama Pak Barun. Astagfirullahaladzim Kruak. Ini bukan masalah takut atau tidak Kruak. Nih masalah berhasil atau tidak berhasilnya. Sampai pilih mana? Berhasil atau tidak berhasil? Wah, aduh, gimana gue dapetin jodoh buat Pak Ale ya? Astagfirullahaladzim. Iya Kruak, mau berhasil atau gagal? Iya Pak. Ya aku mau berhasil Pak Ale. Emang Pak Ale mau nggak berhasil mendapatkan wanita? Astagfirullahaladzim, ya mau berhasil dong Kruak. Nah iya, ikuti saran aku Pak Ale. Pokoknya semuanya aman terkendali. Untuk Pak Ale bercocok bias Pak Ale, apa sih yang nggak aku lakukan? Bagus, Kruak. Bagus, kan? Aku setuju, Kruak. Wah! Ini terusnya mengikut. Oh my pretty girl, aku pengen selalu jadi penghangat buat kamu seperti matahari. Pengacau, Thanks God. Dong Cup, pengacau ini selalu mengacau dan gak pernah kapok nampaknya. Astagfirullah. Gak usah thanks God deh. Dia itu belum jadi milik kamu seutuhnya kok. Sebelum janur kuning melengkung dan sebelum penghulu itu mengucapkan kata syah, kamu gak bisa memiliki dia seutuhnya. Asar. Asar maghrib. Terus lu mau ngapain? Lu mau mencoba dapetin dia? Come on, wake up from your dream. Dream palakmu, dream. Jangan mentang-mentang kamu telah membuat sweet moment sama dia ya. Terus aku ini jadi menyerah dan ingin menyerahkan Dede Nela buat kamu. Gak akan. Udah stop. Astagfirullahaladzim. Ya, sebenarnya nggak ngaruh sih. The flower is not the point. The point is love. Ini bunga-bunga ini nggak penting. Lo mau injak-injak, ya, lo mau injak-injak, lo mau buang, lo mau copotin kayak gini, itu nggak ngaruh. Karena cinta gue sama my pretty girl udah nyatu dan nggak mungkin dipisahin. Lo mau nyembah-nyembah ke dia, lo mau ngemis-ngemis cinta ke dia, nggak bakal bisa. Cintanya di sini nih. Udah gue pegang. Kamu itu terlalu kasar, asar. Oyo ngapain tuh ngejar-ngejar si Junior? Dah, mana gue tahu, lu lihat aja sendiri. Lo ngapain sih? Ikutin gue mau ngapain lo? Mau lu disuruh sama Asar ya? Iya. Lu mau ngapain? Mau ngapain, ha? Ngapain? Disuruh. Enggak lah, disuruh. Gila apa emangnya aku ini pesuruhnya apa? Romangsa aku itu baturnya apa? Rak. Enak aja. Aku tuh cuma mau menawarkan sesuatu sama kamu, Junior. Kamu ngapain sih? Jawa. Serius banget. Gini loh. Opo tuh? Oh, opo tuh. Wah, lu ngapain liatin adik gue sampai kayak gitu, ha? Ngapain? Muka lu biasa dong, madep sana. Jangan liatin adik gue lagi. Ntar dia takut. Enggak lah, aku nggak mandangin adikmu kayak gitu kok.
Oh, gini loh, sejatinya tujuanku itu mau memberi bantuan kepada kamu. Kamu kan dapat tugas dari Kiai ngafalin surat toh. Ya toh? Ngeliatin ada gue. Oh iya, gue suruh ngafalin 2 juz. Lah iya. 2 juz. Lah iya. Lo apa ngingetin sih? Aduh, gue udah lupa juga. Lu inget-ingetin. Tambah pusing, gue pusing. Lo tuh kebiasaan deh. Ih, pusing lah, gila. Lo bayangin 2 juz, banyak banget, gila. Diem mah. Pokoknya, gue mau nenangin pikiran lu. Lu jangan ingetin gue lagi. Lu juga. Namanya tugas itu harus dikerjakan, jangan ditinggalkan. Wajib itu hukumnya. Ya, wah ya. Lo tuh ngapain sih? Aku tuh lagi mengagumi ciptaan Allah yang gak ada cacatnya alias sempurna. Wanita solehah itu kan kekasih Allah. Cemburu. Bisa jadi. Kesel. Bisa jadi. Bergelora dalam hati. Ya. Cinta. Tentu saja. Cinta. Tadi kamu ngomong apa? Cinta? Iya. Wah, masa aku cinta sama dia? Kamu itu kalau bercanda sudah kelewatan deh. Kagak ada yang bercanda. Wah, emang kalau orang lagi jatuh cinta bisa jadi gila. Oh, iya. Wah, lu tahu. Lalu tahu. Apa sih lo yang? Astagfirullahaladzim. Zahwa. Jawa. Oh, Jawa. Ada Ucup. Ada. Ini perkenalkan Zahwa, calon istriku. Oh iya. Zahwa. Iya, Mas. Jalan-jalan sama Zahwa dulu ya. Oh iya. Awas minggir, Cup. Minggir. Tambah satu lagi temen gua gara-gara cinta jadi gila.